Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali kumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa taala, semoga Dia berkenan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita jadikan sebagai bekal ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang sebuah kisah, yaitu berkenaan kisah orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama kali pernah masuk atau hidup di dalam surga. Sinten Pak, Bu? Nabi Adam alaihi salam. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita akan sedikit membahas tentang cerita bagaimana Nabi Adam alaihi salam awal mula diciptakan, kemudian bagaimana permusuhannya dengan iblis, lalu bagaimana kok Nabi Adam bisa dikeluarkan dari surga. Mungkin di antara panjenengan sudah ada yang sering mendengar kisahnya. Ya, nggak ada salahnya kita murojaah kembali, ya, kita belajar kembali. Dengan demikian insya Allah ilmu kita semakin kuat. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita bahas pertama kali yaitu tentang penciptaan Adam alaihi salam dan perintah Allah kepada para malaikat untuk bersujud kepadanya. Penciptaan Adam alaihi salam dan perintah Allah kepada para malaikat untuk bersujud kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam itu dari nopo Pak, Bu? Tanah, ya. Kira-kira tanah yang bagaimana? Panjenengan ngertos? Nopo nate mireng? Tanah liat yang campur nopo? Campur lumpur hitam. Kalau kita ya nopo nggih? Belet nopo nggih? Ya, tanah liat yang campur dengan tanah liat yang campur dengan lumpur hitam. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 28, bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat yang campurannya dengan lumpur hitam lumpur yang berwarna hitam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan tanah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan wujudnya Adam alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai dari penciptaan Adam, kemudian dari penyempurnaannya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat
untuk bersujud kepada Adam. Nah, di sini jamaah sekalian harus kita pahami bersama bahwa sujud di sini bukanlah sujud ibadah, tapi sujud penghormatan, ya. At-tahiyah sebagai bentuk penghormatan kepada Adam. Maka semuanya pun sujud, para malaikat. Ada yang enggak mau sujud, sinten? Iblis laknatullah alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin." Ingatlah ketika Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Wahai para malaikat, kalau seandainya aku telah menyelesaikan, kalau seandainya aku, kata Allah, telah menyempurnakan bentuknya Nabi Adam alaihi salam, maka kalian segera sujud. Aku sudah menyempurnakan, ya berarti sudah ada anggota tubuh dan juga ruhnya. Wa nafakhtu fihi min ruh, ya min ruhi, yaitu aku memberikan ruh yang aku ciptakan kepada Nabi Adam alaihi salam. Faqa'u lahu sajidin. Maka sudah seharusnya kalian, wahai para malaikat, tunduklah kalian dengan bersujud kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Setelah mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala yang demikian, maka seluruh malaikat sujud kepada Adam alaihi salam. Illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis merasa lebih besar, merasa lebih mulia daripada Adam alaihi salam, wa kana minal kafirin. Dan iblis ini adalah termasuk makhluk yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Shad ayat 71 sampai 74. Jadi ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah, menyempurnakannya, lalu memberikan ruh kepada Adam. Setelah itu menyuruh para malaikat untuk sujud dalam artian menghormati, yaitu Nabi Adam alaihi salam, dan para malaikat taat semuanya pada sujud kecuali iblis. Pertanyaannya, siapa itu iblis, Pak, Bu? Iblis niku termasuk napa? Setan napa jin? Jadi ada 3 istilah, Pak, Bu, yang familiar di telinga kita, tapi mungkin kadang sebagian dari kita menyamakannya. Ya, sebagian dari kita ada yang menyamakannya. Ada yang namanya iblis, terus napa malih? Jin, terus setan. Nah, 3 ini apa beda, Ustadz? Beda, ya, nggak sama. Iblis itu siapa, Ustaz? Iblis itu makhluk dari kalangan jin. Makhluk dari kalangan jin. Ya kayak Adam itu kan makhluk dari manusia. Singa makhluk dari hewan. Terus napa malih? Wit pelem makhluk dari tumbuhan. Nah, kalau iblis makhluk dari napa? Jin. Nah, terus setan itu apa, Ustaz? Setan itu sifat, ya. Dan setan ini sifat yang bisa disematkan kepada jin maupun manusia. Maka dari itu di surat An-Nas disebutkan apa? Minal jinnati wan nas. Di ayat-ayat sebelumnya disebutkan kalau kita itu berlindung kepada Allah dari godaan-godaan was-was yang jahat. Godaan dari siapa itu? Jin dan manusia. Yaitu was-was jahat
was-was setan yang berasal dari jin dan manusia. Loh Ustaz, berarti jin kuwi meh mirip karo manusia? Iya. Ada yang beriman, ada juga yang kafir. Ya. Tapi tetap kita tidak boleh menjadikannya sebagai teman, ya. Maksudnya untuk saling tolong-menolong dalam mencari ma'isyah atau yang semisalnya. Jadi iblis itu adalah makhluk dari golongan jin. Dan di antara dalilnya, di antara bukti yang menunjukkan bahwasanya iblis ini termasuk golongan dari jin ada di dalam surat Al-Kahfi. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka para malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jin, iblis itu termasuk dari golongan jin. Nah, jadi sudah jelas ya, siapa itu iblis? Iblis adalah makhluk dari golongan jin. Ada juga yang menjelaskan bahwa iblis itu pentolannya, ketuanya. Ya. Ada yang menjelaskan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa kok iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam? Kenapa Pak, Bu? Karena iblis merasa mulia, merasa lebih hebat, merasa lebih keren daripada Adam alaihi salam. Hal yang menyebabkan iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam ialah karena dia merasa jauh lebih baik daripada Adam alaihi salam. Iblis diciptakan dari nopo Pak Bu? Setan niki, jin dari api. Kalau malaikat dari nopo? Cahaya. Kalau manusia dari tanah, ya. Kemudian anak keturunannya baru dari nun sewu air saripati, ya, atau air mani. Nah, kemudian kenapa sebabnya iblis tidak mau sujud tadi? Yaitu karena iblis laknatullah alaihi merasa lebih baik, ya. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 12. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kesombongan iblis laknatullah alaihi. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, kenapa atau apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak mau sujud ketika aku memerintahkanmu untuk sujud kepada Adam? Maka kata iblis, qala ana khairum minhu, aku lebih baik darinya wahai Allah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya ya Allah, karena engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi menurut iblis, jamaah sekalian, api itu lebih baik daripada apa? Tanah. Apa benar Pak, Bu? Api luwih apik sekang lemah, geni luwih apik sekang genah, sekang lemah. Ini benar apa salah? Akal-akalan iblis ini gini. Para ulama kita seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya itu menerangkan pada hakikatnya kalau secara mau akal-akalan, filosofinya itu api dengan tanah itu jauh lebih utama tanah daripada
api. Kenapa kok bisa seperti itu, Ustadz? Karena kata beliau rahimahullahu ta'ala, karakteristik tanah itu identik dengan ketenangan, kestabilan, dan penuh dengan perhitungan. Tanah itu kata Imam Ibnu Katsir jauh lebih utama daripada api. Kenapa? Karena tanah itu identik dengan ketenangan, kestabilan, dan juga penuh dengan perhitungan. Dan manfaatnya sangat banyak. Bisa nggo nandur, nggo apa malih? Bangun ya pondasi misalnya, tanahnya dilihat tanahnya bagaimana. Berbeda halnya dengan api. Kalau api kata beliau rahimahullahu taala identik dengan yang namanya apa? Bakar, panas, merusak. Terus apa malih? Bergejolak, angel dikendalikan, kena angin seperti itu obah. Bahkan kalau kena angin bisa semakin membesar, sulit dikendalikan. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Jadi ini sebab kenapa iblis laknatullah alaih tidak mau sujud kepada Adam, karena iblis merasa jauh lebih mulia daripada Adam alaihi salam. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah menyebutkan alasan kenapa iblis, turunlah kamu dari surga karena tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah engkau wahai iblis, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang hina. Jadi setelah iblis tidak mau atau membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun menghukum iblis dengan mengeluarkannya dari surga, dengan mengeluarkannya dari surga. Karena kesombongannya ini. Ketika iblis laknatullah alaih mendapatkan hukuman seperti ini, lalu iblis ini tidak langsung putus asa, Pak Ibu. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditangguhkan. Ditangguhkan dalam artian dia itu bisa hidup sampai hari kiamat nanti, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau Nabi Adam kan umurnya ngasih pinten? Pinten? No nggih, 900 kala lembut dereng ngertos. Ya intinya manusia itu terbatas, ya. Manusia itu terbatas. Ada yang sampai ratusan ya, karena Nabi Nuh, ya. Nabi Muhammad sampai 60-an, umatnya 70-an, ada yang sampai 100, ada yang sampai 20 tahun. Intinya manusia itu terbatas. Nah, iblis ketika dikeluarkan dari surga, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditangguhkan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi dia itu enggak mati sampai kapan? Jamaah sekalian, hari manusia dibangkitkan. Berarti siki sih anak? Isi. Lha kuwi sing ngrisikin jenengan sing kayak gini. Itu kan was-was setan. Jadi iblis itu ketuanya jin. Nah, jin ini ya tentaranya yang diperintahkan oleh iblis tersebut. Was-wasnya itu masih kita kerasa, ya. Oleh karena itu ketika iblis diusir, nanti disebutkan kan Nabi Adam kan kemudian di surga sama Hawa. Nah, kan ada yang membisik-bisiki. Nah, itulah bisikannya iblis. Karena iblis belum dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah,
tangguhkanlah waktuku sampai hari mereka dibangkitkan. Qala innaka minal munzarin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, "Ya, permintaanmu dikabulkan. Kamu termasuk makhluk yang diberi penangguhan. Hidupnya itu sampai hari manusia dibangkitkan." Ini dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 14 sampai 15. Nah, jebule jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ketika iblis meminta kepada Allah biar napa? Hidup lama nggih. Ujaku ya arep ngapa? Ya arep memperbaiki, arep apa ya? Kalau misalnya untuk panjenengan minta sesuatu, ya minta tolong sesuatu kepada orang lain, atau minta misalnya ada di antara orang, misalnya bukan panjenengan, misalnya ada orang dia ketangkap basah mencuri barang yang sangat mahal, lalu ketangkap polisi, dia mohon sama polisi, "Pak polisi, saya ngapura ya. Saya mohon maaf, saya benar-benar tidak akan mengulanginya lagi, sumpah." Akhirnya yang penjaranya tadinya 5 tahun dikurangi jadi 5 bulan misalnya. Alhamdulillah, akhirnya dia di penjara hanya dalam waktu 5 bulan. Pas keluar pasti dia merasa bahagia, dan kalau dia orang baik merasa bersyukur kepada Pak polisinya ini dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk berubah menjadi baik. Beda dengan iblis. Ketika sudah dikasih penangguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaannya dikabulkan dalam tanda kutip, iblis malah ngancem. Kebangetan mboten? Minta sesuatu kepada Allah sudah dikabulkan, malah ngancem. Apa ancamannya, Ustadz? Kata iblis, dia mengatakan, "Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku, maka aku pasti akan menghalangi mereka, yaitu Adam dan anak keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Perhatikan, di sini iblis menggunakan kata-kata apa? Menghalangi. Menghalangi berarti kan yang ngalang-ngalangi. Panjenengan kalau ngalang-ngalangi maling, kemungkinan besar maling itu bisa lolos, bisa juga ketangkap. Berarti di sini jamaah sekalian, iblis itu enggak ada kemampuannya 1% pun untuk menyesatkan manusia. Hanya bisik-bisiki saja. Gak ada kemampuan iblis menyesatkan orang, itu gak punya. Oleh karena itu di surat Ibrahim diceritakan iblis itu nanti ketika mau dicemplungin ke neraka jahanam, iblis sebelum masuk ke neraka diberi kesempatan oleh Allah untuk khutbah. Ya, khutbatu iblis. Khutbah kepada siapa, Ustadz? Kepada para pengikutnya. Dan di situ iblis mengatakan, "Kalian jangan cela aku, kalian cela diri kalian. Aku hanya bisa hanya mengajak kalian saja. Aku nggak punya kekuatan untuk membawa kalian pada kesesatan. Aku hanya membisik-bisiki saja." Jadi ini iblis, jamaah sekalian, hanya cuma bisik-bisiki tok. Ya. Dan inilah ancaman dari iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kebangetan ya. Menyesatkan hamba-hambanya Allah. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kata iblis laknatullah alaihi, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Iblis melanjutkan, "Aku akan menghalang-halangi hamba-hambamu ya Allah, dan niscaya pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin."
Dan pasti engkau wahai Allah akan menjumpai bahwasanya banyak di antara hambamu yang tidak bersyukur kepada engkau. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 17. Nah, maksud dari menghalang-halangi depan, belakang, kanan, kiri itu maksudnya bagaimana Ustaz? Kira-kira apa Pak? Kalau depan iblis berarti menghalangi apa maksudnya? Ada yang tahu? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan ayat ini. Iblis akan menghalangi manusia dari depan, yaitu iblis akan menyuruh bala tentaranya membuat manusia ragu dengan kehidupan akhirat. Jadi kalau panjenengan nuwun sewu nggih melihat ada orang-orang yang merasa ragu dengan akhiratnya, nah wis mati ya wis arep ngapa maning sih? Ditakoni, ora wis mati ya wis. Dia merasa ragu. Memang neraka anak, memang azab kubur anak, ragu. Berarti dia telah terperangkap dengan jebakan iblis dari depan. Ini adalah yang pertama. Maksud digoda dari depan adalah membuat manusia ragu dengan kehidupan akhirat. Surga emang anak? Naudzubillahi min dzalik. Kemudian dari belakang maksudnya adalah iblis dan bala tentaranya akan membuat manusia sangat mencintai dunia. Ngasih-ngasih, menghalalkan berbagai macam cara. Ki aku nyilih 500.000 ya, gampang. Tapi balik nane 520 ya. Duh mau riba, ya apa-apa seperti iki. Jadi dibikin segala sesuatu diraih dalam masalah dunia itu diindahi oleh iblis laknatullah alaihi, menjadi cinta kepada dunia. Saking cintanya dengan dunia menghalalkan segala cara. Keuntungan ya. Kemudian dari kanan tadi depan apa? Ragu dengan akhirat. Belakang menjadikan manusia cinta sekali dengan dunia. Kalau kanan apa Ustadz? Kalau kanan iblis dan bala tentaranya akan membuat masalah-masalah dalam agama mereka itu menjadi samar. Samar yang menjadi kenapa nggih? Abu-abu enggak jelas. Contohnya apa? Contohnya ya Pak Ustadz, aku bingung nggih. Jere Pak Ustadz, agama yang benar itu cuma Islam. Tapi dengan anak Ustadz ngomong semua agama benar, kan bingung kan orang awam. Jadi Pak Ustadz, agama itu yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Tapi dengan nang TV anak tokoh agama jere mengatakan semua agama itu sama. Kristen benar, Katolik benar, Konghucu benar. Kepriwe Pak Ustadz? Dibikin bingung oleh iblis. Kenapa dia bisa bingung? Karena nggak mau belajar agama. Ya. Inilah diantara sebabnya. Beda dengan orang-orang yang mau belajar agama. Insya Allah dia punya bekal untuk melawan godaan iblis ini. Lalu yang dari kiri apa maksudnya Ustadz? Yaitu iblis dan bala tentaranya akan membuat manusia sangat berhasrat dengan kemaksiatan. Jadi syahwatnya itu dibikin cinta dengan maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan sampai ada orang ya, kalau nggak maksiat itu rasanya ada yang kurang. Naudzubillah. Jadi kalau dia nggak maksiat satu hari, kayak ada yang kurang dalam dirinya. Ini naudzubillahi min dzalik. Jadi ini adalah 4 perangkap dari iblis supaya bisa menyesatkan manusia, menghalang-halanginya dari kebaikan.
Ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Secara ringkasnya kata Ibnu Jarir rahimahullahu taala, setan akan membuat manusia itu terhalang dari kebaikan. Jadi kebaikan, kalau 4 tadi itu diringkas, maka kesimpulannya adalah setan, iblis dan bala tentaranya akan membuat kebaikan itu seakan-akan buruk dan keburukan itu seakan-akan indah. Itu kata Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Jadi pembahasan ini jamaah sekalian kami ambil dari kitab ini, ya, Al-Mustafad min Qisasil Quran. Di sini tentang cerita para nabi dan juga ada faedah-faedahnya. Dan di sini kami meringkasnya dengan kemampuan kami yang sangat terbatas. Jadi ini, setelah iblis diberikan penangguhan waktu hidupnya sampai hari kiamat nanti, lalu setelah dikabulkan permintaannya oleh Allah, ternyata iblis laknatullah alaih mengancam bahwasanya dia akan menghalang-halangi manusia dari yang namanya kebenaran. Nah, jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum, setelah Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga karena kesombongannya tadi dan kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menempatkan Nabi Adam dan istrinya di dalam surga, sementara iblis diusir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya Adam askun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma." Setelah sudah selesai urusan sujud, urusan dengan iblis, Allah menempatkan Adam dan Hawa di dalam surga. Wa ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Kalian berdua atau tinggallah engkau wahai Adam dan juga istrimu di dalam surga. Fakula min haitsu syi'tuma. Dan kalian berdua makanlah seenak mungkin. Makanlah terserah kalian di dalam surga. Terserah kalian mau makan apa saja. Akan tetapi ada syaratnya. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Silakan makan apa saja yang ada di dalam surga, tapi kalian jangan sampai memakan atau mendekati, bukan memakan. Jangan sampai kalian mendekati pohon ini. Pohon apa niku? Ya, pohon nggak disebutkan namanya. Adapun pohon kuldi niku penamaan dari sinten? Dari sinten? Dari iblis. Nun sewu, dari iblis di dalam Al-Qur'an di surat Toha jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menceritakan waswasa ilaihi syaitan. Setan memberi waswas bisikan jahat kepada Adam. Ya Adam, wahai Adam, ini kata setan. Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, apakah kamu ingin aku tunjukkan dengan pohon keabadian? Jadi yang menamakan khuldi itu siapa? Iblis. Jadi yang namanya pohon khuldi itu istilah dari para ulama itu enggak ada. Itu yang menamai adalah iblis dalam Al-Quran surat Toha. Anak lupa ayat berapa, saya lupa. Wa mulkin la yubla, dan kerajaan yang tidak akan hancur. Ini adalah godaannya iblis kepada Adam supaya mendekati. Jamaah sekalian, bayangkan mendekati saja dilarang, ya. Apalagi sampai memetik. Jadi Nabi Adam alaihissalam dan istrinya itu dipersilahkan makan apa saja di surga, tapi syaratnya aja perak-perak karo wit kie. Wit kie. Allah tidak menyebutkan namanya pohon apa, wit belimbing apa, wit pelem, enggak. Tapi pohon ini sudah. Kemudian setelah itu Adam ketika sedang menikmati bersama istrinya di surga, setan pun merasa dengki. Ya, iblis merasa dengki
dengan apa yang didapatkan oleh Adam beserta istrinya, yaitu Hawa alaihissalam. Sehingga ketika mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ini, iblis pun melancarkan tipu muslihatnya kepada mereka agar bisa merampas kenikmatan yang telah mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fawaswasalahumas syaiton. Setan pun mulai membisikkan was-was pikiran jahat kepada mereka berdua. Nah, jemaah sekalian perhatikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala pakai kata syaiton, bukan pakai kata iblis lagi. Kenapa? Karena tadi sifatnya jahat. Iblis itu memang memiliki sifat setan yang jahat. Jadi Allah langsung sebutkan sifatnya. Allah langsung sebutkan sifatnya, dan ini bentuk dari penghinaan. Misalnya ada orang, dia terkenal malingnya, diundang, si maling. Ini penghinaan buat dia, bukan? Penghinaan, bukan disebut namanya, tapi julukannya langsung. Dan ini disebutkan oleh Allah, fawaswasalahumas syaiton, dan setan memberikan was-was pikiran jahat kepada mereka berdua. Liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, yaitu was-was jahat kepada mereka berdua agar menampakkan nun sewu aurat mereka yang selama ini tertutup. Jadi Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya Hawa alaihissalam ketika di surga itu sudah pakai baju, Pak. Sudah tertutup rapi. Nah, iblis merasa iri dengki, ingin melepas baju tersebut yang menutup aurat mereka berdua. Maka setan mengatakan waqala mana, kemudian setan mengatakan waqala mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis ini atau setan ini memberikan was-was berupa bisikan jahat yang bunyinya, wahai Adam, wahai Hawa, Tuhanmu ini, Allah Subhanahu wa taala, Allah ini melarang kalian berdua dari pohon ini supaya kalian berdua itu enggak jadi malaikat, atau kalau enggak supaya kalian itu tidak kekal di dalam surga. Masya Allah, bisikannya mantap banget, Pak. Katanya iblis apa? Kamu ini, wahai Adam dan Hawa, tidak mendekat ke pohon ini supaya kamu itu enggak jadi malaikat, atau ya supaya kamu tidak kekal di surga. Gelem-geleme ya. Apakah cukup sampai di situ? Enggak, jamaah sekalian. Iblis menekankan rayuannya ini dengan sumpah, subhanallah. Dengan apa? Sumpah. Jadi enggak cuma ngerayu tapi sama sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Lalu iblis mengatakan bahwasanya atau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam tafsirnya disebutkan bahwasanya iblis bersumpah dengan nama Allah, memberikan nasihat kepada engkau. Pakai sumpah. Dia enggak putus asa untuk menyesatkan Adam alaihi salam. Ini dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 21. Nah, kemudian apa yang terjadi, Ustadz? Fadallahuma bighurur. Maka iblis pun berhasil dalam tanda kutip membuat mereka berdua menjadi tertipu daya. Dalam kisah-kisah yang lain itu disebutkan Nabi Adam itu aslinya tidak mau, tapi Hawa lah yang merayu terus Nabi Adam untuk mendekati pohon, kemudian menyicipinya. Falamma dzaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma. Jadi mereka pun akhirnya termakan dengan godaan iblis laknatullah alaih, sehingga akhirnya mereka pun mendekati falamma dzaqash syajarata. Ketika mereka baru saja mencicipi salah satu buah yang ada di dalam pohon tersebut, badat lahuma sawatuhuma,
maka pakaian mereka pun langsung walau alam hilang atau ke bawah ya. Akhirnya aurat mereka pun yang selama ini tertutupi oleh pakaian mereka pun sekarang terlihat karena sebab mereka berdua mendekati pohon tersebut. Wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Ketika terlihat auratnya, mereka langsung mencari dedaunan di surga. Karena surga itu seperti apa nggih? Ya tentunya beda. Penuh dengan pohon-pohon, jemaah sekalian. Jannah ya. Penuh dengan pepohonan. Jadi banyak sekali daun-daun. Adam sama Hawa langsung gelagapan. Langsung mencari apa? Dedaunan untuk menutupi dirinya, diri mereka berdua. Kemudian apa yang terjadi? Wa nadahuma rabbuhuma. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menyeru mereka berdua. Alam anhakuma an tilkumas syajarah. Bukankah aku telah melarang kalian dari pohon tersebut? Wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Dan bukankah aku telah memperingatkan kepada kalian wahai Adam dan Hawa bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata. Setelah mendapatkan nasihat atau peringatan dari Allah, Nabi Adam pun langsung mengatakan dan menyesali apa yang telah dia lakukan. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami. Apabila Engkau wahai Allah tidak memaafkan kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk dari orang-orang yang merugi. Setelah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan penyesalan Nabi Adam alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala pun langsung berkata kepada Adam, qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Keluarlah kalian dari surga, Adam, Hawa dan iblis. Keluarlah kalian dari surga. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian dari kalian akan saling memusuhi. Ya benar. Sekarang kita kan permusuhannya dengan setan, iblis. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan kalian silakan hidup di dunia dalam waktu yang ditentukan. Dan kalian bersenang-senanglah sementara di dunia. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di dunia nanti kalian, yaitu Adam dan Hawa, akan hidup di sana, akan mati, dan kalian juga akan dibangkitkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 24 25 ke depan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kisah ringkas mengenai Nabi Adam alaihi salam dan juga iblis laknatullah alaihi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, faidah apa yang bisa kita dapatkan dari kisah yang ringkas ini? Yang pertama jamaah sekalian, faidah yang pertama, bahwasanya kisah tersebut sebagai dalil atau menunjukkan bahwa kita manusia ini adalah keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Bukan keturunan monyet, ketek ya. Jajal panjenengan kumpulkan foto-foto monyet. Lalu katakan kepada orang yang katanya manusia keturunan monyet, sandingna. Kira-kira kakimu sing ngendi? Orang tersebut nggak akan ngakui. Kenapa? Malu ya. Teorinya Darwin. Bahkan konon, ya Pak, katanya, kata sebagian guru kami, Darwin niku sewu orang yang kurang kebek. Ya, dalam biografinya dia itu orang kurang kebek. Katanya itu ketika lagi jalan-jalan, lagi stres, anak cuma dapat cerita dari Ustadz Zaid Susanto.
Katanya lagi jalan-jalan, lagi stres banyak pikiran, lalu ketemu tengkorak monyet. Terus dia lihat, bapak, langsung kayak gitu. Nah, teorinya nih bapak ini turun temurun sampai sekarang masih ada mboten? Nah, gitu. Manusia itu aslinya adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, bukan keturunan monyet. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya ini dalam Al-Quran. Sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini manusia itu adalah keturunannya Nabi Adam alaihissalam, bukan keturunan hewan. Kalau hewan itu ada lagi. Kalau hewan itu ada lagi beda sendiri. Faedah yang kedua nopo? Faedah yang kedua adalah bahayanya sifat sombong. Kenapa berbahaya, Pak Bu? Karena sombong ini bisa menyebabkan seseorang terhalang dari masuk surga. Buktinya iblis laknatullah alaihi. Ya, kita agak cepat nggih. Dalilnya sudah jelas ya. Dan sering panjenengan dengar ya. Bahwasanya dalam riwayat Muslim, seorang yang memiliki sifat sombong dalam hatinya itu akan terhalang dari surga. Faedah yang ketiga apa? Faedah yang ketiga adalah ngakal-ngakali syariat merupakan sifatnya nopo? Sifatnya sinten? Iblis. Syariat diakal-akali. Contohnya pripun Pak Bu? Contohnya pripun? Syariat diakal-akali. Pripun Mas? Pripun? Iya, tidak mewajibkan jilbab. Alasannya? Kenapa? Karena jilbab termasuk budaya Arab. Ya, secara akal kan? Ya, Arab sing pertama nganggo jilbab. Nah, dewek kan mbiyen nganggone kemben. Maka nggak pas saat diakal-akali. Nah, akal-akalan ini adalah salah satu sifatnya iblis. Contohnya apa? Tadi iblis mengakal-akali perintah Allah. Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, tapi iblis menolaknya dengan mengakal-akali bahwasanya api itu jauh lebih mulia daripada tanah. Ternyata akal-akalan iblis keliru. Atau misalnya nggak jadi. Ya, contoh yang lain jemaah sekalian masih banyak. Ya, intinya mengakal-akali itu termasuk dari sifat iblis. Ya, contohnya kayak mengusap khauf ya. Mengusap khauf ketika seseorang itu sedang dalam keadaan mungkin lagi safar atau kedinginan, yang diusap itu atasnya, bukan bawahnya. Harusnya secara akal itu kan bawahnya, karena bawahnya yang kotor ya. Kalau diakal-akali yang isore bae dhuwure ora isi resik. Nah, ini nggak bisa. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, yang keempat, yaitu jangan putus asa dalam berdoa. Kalau iblis saja berdoa dikabulkan dalam tanda kutip oleh Allah, masa kita sebagai hamba Allah tidak dikabulkan? Ya, besar kemungkinan tidak akan seperti itu, tidak dikabulkan, bahkan diganti dengan jauh yang lebih baik. Jadi kalau panjenengan sudah berdoa tapi belum dikabulkan juga, jangan putus asa. Buktinya iblis dalam Al-Quran berdoa kepada Allah supaya ditangguhkan sampai hari kiamat, dikabulkan oleh Allah. Bahkan setelah itu ngancam lagi. Jadi jangan sampai kita putus asa. Faedah yang berikutnya yaitu hasad dan sombong merupakan sumber kehancuran. Orang yang hasad, orang yang sombong, cepat atau lambat dia akan hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Firaun, lihatlah Qarun, lihatlah iblis. Mereka hancur dengan cara yang berbeda-beda, tapi pada akhirnya hancur. Mungkin nama mereka masih kita dengar sampai sekarang, tapi kesannya buruk.
karena sifat sombong dan hasad ini. Kemudian yang keenam, ini kami bawakan faidah 10 ini. Yang keenam, dunia merupakan tempat hukuman, maka jangan terlalu bangga dengan dunia dan isinya. Dunia yang kita tempati ini jamaah sekalian, hakikatnya adalah tempat hukuman bapak kita, yaitu Adam alaihissalam. Kalau Adam nggak melanggar ya, kalau seandainya Adam nggak melanggar, tempatnya masih di mana? Di surga. Tapi ini tentunya ada hikmah di balik kejadian tersebut. Tapi ternyata Adam melanggar perintah Allah, maka dihukum. Nah, hukumannya di mana? Di dunia. Jadi dunia ini seakan-akan seperti penjara. Faedah yang berikutnya yang ketujuh, bahwa nuwun sewu, terbukanya aurat merupakan bentuk dari kehinaan, hukuman, dan bukan tren. Ya. Karena sebagian orang mengatakan semakin terbuka semakin modern. Subhanallah. Hawa alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam ketika di surga pakai baju enggak Pak Bu? Pakai. Ketika mereka mendekati pohon lalu menicip buah yang ada di pohon, terlepas pakaiannya. Ini kan bentuk hukuman, bentuk penghinaan kepada mereka berdua. Sehingga jangan sampai kita salah dalam menilai bahwa terbukanya aurat itu adalah hukuman dan juga bentuk penghinaan bagi seorang hamba. Kemudian faedah-faedah yang berikutnya yaitu pentingnya bertaubat. Kemudian yang kesembilan, dunia adalah kehidupan yang sementara, tadi sudah kita sebutkan. Dan yang kesepuluh, setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.